ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, barang siapa yang bebas dari 3 perkara, maka mudah baginya untuk masuk surga. Ada garansi surga diperkenankan Allah untuknya. Terkait dengan 3 perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min talatin dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan dia bebas dari 3 perkara, maka dia masuk surga. Jadi 3 perkara ini bisa menjadi bagian dari tanda apakah dia pantas untuk menjadi ahli surga atau tidak. Apa 3 perkara tersebut? Kata beliau, minal kibri, 1, bebas dari kesombongan. Wal ghululi, yang kedua dari korupsi. Yang ketiga waddain, bebas dari hutang. Barang siapa yang matinya bebas dari sombong, barang siapa yang matinya bebas dari korupsi, barang siapa yang matinya bebas dari hutang, maka layak baginya surga. Dakhalal jannah. Sekali lagi khatib tegaskan bahwasanya man mata wa huwa bari'un min talatin dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan ia bebas dari 3 perkara ini, maka dia masuk surga. Perkara yang pertama, minal kibri, bebas dari sombong. Yang pantas sombong cuman Allah. Biasanya manusia sombong karena kayanya, sombong karena berkuasanya, sombong karena sehatnya, sombong karena terkenal popularitasnya, sombong karena ilmunya, bahkan sombong merasa paling suci, merasa paling beriman sendiri, merasa paling benar sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian semua merasa suci dengan diri kalian sendiri, dikarenakan cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jadi jamaah Jum'ah merasa paling benar, merasa paling beriman, merasa paling baik dari orang lain, itu salah satu bentuk takabbur, salah satu bentuk kesombongan, dan orang sombong haram masuk surga, tak layak baginya surga. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, wal ghulul. Barang siapa yang mati bebas dari korupsi. Kita prihatin, Indonesia ini bangsa yang mayoritas penduduknya adalah muslim, dengan populasi muslim terbanyak sedunia internasional. Tapi korupsi di negeri ini ranking 4 sedunia internasional. Korupsi begitu masifnya. Orang-orang menganggap korupsi itu perkara lumrah, yang penting tidak ketahuan oleh penegak hukum saja. Padahal sebetulnya orang-orang yang mati membawa dosa korupsi, maka tak layak baginya surga itu.
Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang korupsi, nanti pada hari kiamat dia akan bangkit dengan memikul barang korupsi di lehernya. Lalu mereka akan minta tolong kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak bisa menolong kalian semua. Kemudian koruptor ini dicampakkan ke dalam neraka yang 70.000 tahun kemudian baru sampai di dasarnya neraka. Oleh karena itu logika yang sederhana, berbahagialah koruptor-koruptor yang telah ditangkap oleh KPK. Dikarenakan setidak-tidaknya mereka sudah menebus dosanya di dunia ini. Maka di akhirat nanti ada dua kemungkinan. Boleh jadi dosanya dikafarat, dihapuskan semua, gara-gara dia sudah menjalani hukuman dan hartanya sudah disita. Atau setidaknya yang kedua, siksanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menyedihkan koruptor yang bisa bersembunyi dari penegak hukum. Bahkan mereka melemahkan KPK. Begitu bangganya korupsi dan tidak tertangkap KPK, orang yang bebas dari hukuman dunia ini takkan pernah bebas dari hukuman di akhirat nanti. Maka dari itu orang yang mati membawa dosa korupsi, maka tak layak baginya surga. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, waddain, yakni hutang. Barang siapa yang mati dalam kondisi berhutang, maka terhalang baginya untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, perkara yang pertama yang harus diselesaikan ketika orang wafat meninggal dunia adalah bayarkan hutangnya. Anak yang durhaka adalah anak-anak yang cuman membagi harta warisan tapi enggan membayar hutang orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia. Kesengsaraan orang-orang yang sudah mati, baik kesengsaraan di dalam kuburnya maupun kesengsaraan di akhirat nanti, adalah ketika hutangnya tidak terbayarkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak mau menyolatkan sahabatnya yang mati dalam keadaan banyak hutang. Dikarenakan kata Nabi, orang yang mati dalam keadaan berhutang sengaja tidak mau bayar hutang, termasuk mati fasik atau mati munafik. Kesimpulannya jamaah Jum'ah rahimakumullah, surga itu memang tidak bisa diberat-beratkan. Tapi surga juga tidak bisa kita anggap enteng, sembarangan. Tapi yang jelas Nabi mengingatkan kepada kita semua, mari kita bebaskan diri kita dari kesombongan, merasa paling baik sendiri, dan dalam segala hal tentunya. Dan yang kedua, mari kita berjuang bebaskan diri kita dan keluarga kita dari tindakan korupsi, walaupun tidak ketahuan KPK. Kemudian yang ketiga, mari kita segerakan membayar hutang, dikarenakan orang yang tidak membayar hutang akan tertahan keselamatannya di kubur sampai di akhirat nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.